Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang factual report. Apa itu factual report? Akan kita bahas di materi kita kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami bagi yang belum subscribe, agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan di konten terbaru kami. Factual report. Pertama kita ke definisinya dulu ya. Factual report terdiri dari dua kata, factual and report ya. Dalam secara arti, factual ini adalah is concerned with facts or contain facts, not giving theories or personal interpretation ya. Jadi faktual ini kalau dalam bahasa kita adalah fakta dalam bahasa Indonesia. Di faktual ini berkaitan dengan fakta atau berisi fakta, tidak memberikan teori atau interpretasi pribadi. Yang namanya fakta itu adalah kenyataan, jadi kita tidak disarankan untuk memberikan persepsi sendiri ataupun pemahaman sendiri. Jadi berdasarkan dengan apa yang ada saat itu, itulah namanya fakta. Kemudian report ya. Report ini dalam artinya adalah is a statement describing in detail an event, situation, or the like, usually as the result of observation, inquiry, etc. Ya, jadi report ini kalau dalam bahasa kita adalah laporan. Ya. Artinya adalah pernyataan yang menjelaskan secara rinci suatu peristiwa, situasi, atau sejenisnya. Biasanya sebagai hasil observasi, penyelidikan, dan lain-lain. Jadi kalau report, laporan itu harus dari observasi dulu ataupun penyelidikan. Tidak boleh langsung kita buat seperti ini sebelum ada penyelidikan ataupun adanya observasi dulu. Nah, setelah kita tahu pengertian dari factual and report, sekarang kita simpulkan apa itu factual report. Nah, factual report sendiri adalah sebuah teks laporan dari hasil observasi yang berisi fakta tanpa teori atau interpretasi pribadi. Ya, itulah factual report. Kunci dari factual report dia adalah berdasarkan fakta. Ya, dia dasarnya adalah fakta, kenyataan, tidak boleh menambah-nambah atau mengurang-ngurangi, kita nggak boleh. Ya, jadi dalam fakta ini kita nggak boleh menemukan adanya persepsi ataupun asumsi. Ya, persepsi itu nggak boleh, asumsi juga nggak boleh. Semuanya adalah dasarnya dari kenyataan, fakta. Ya. Kemudian kita ke generic structure-nya. Bagaimana urut-urutannya kalau kita membuat suatu factual report atau laporan kenyataan tadi? Nah, yang pertama dia adalah yang namanya general classification. Apa itu general classification? General classification adalah tells what the phenomenon are. Di sini dia adalah menyampaikan subjek apa yang akan dibahas. Jadi di sini dia adalah subjeknya apa itu dibahas, tapi masih secara umum. Dengan kata lain, general classification adalah penjelasan umum. Ya. Subjeknya apa yang akan dijelaskan itu jelaskan secara umum, sedikit saja, belum sampai rinci, belum sampai detail. Itulah yang namanya general classification. Ini terletak di awal paragraf ya, atau paragraf awal, paragraf pertama biasanya. Kemudian yang kedua dia adalah description. Suatu factual report dia adalah merupakan description. Description di sini adalah explains what the phenomenon are. Ya. Jadi di sini dia punya adalah explains. Explain itu adalah menjelaskan. Jadi di description ini sudah semakin rinci. Kalau tadi di general classification cuma secara umum, di description ini dia adalah secara rinci. Dia menjelaskan dari ciri-cirinya, ciri-ciri subjek yang kita bahas. Ya. Di sini atau bisa juga disebut dengan penjelasan detail. Ya. Detail karena dia adalah ciri-ciri. Mungkin kita menjelaskan bisa dengan parts-nya, bagian-bagiannya apa saja. Kemudian juga bisa mungkin kualitasnya bagaimana, kualitasnya bagaimana itu barangnya itu. Atau habits-nya bagaimana. Habits itu adalah kebiasaan. Kebiasaan bagaimana atau itu termasuk nanti dalam description-nya. Atau juga bisa nanti kita adalah shapes-nya. Shapes itu adalah bentuk ataupun permukaannya. Apakah kotak, lonjong, ya. Mungkin juga ada bentuknya kasar, permukaannya bisa itu shapes. Ya, atau juga bisa behaviors, ya. Sifat-sifatnya seperti apa toh. Nah,
Itu semuanya kita nyebut dengan karakteristiknya. Di description kita menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-cirinya bagaimana di subjek dalam factual report tersebut. Nah, jadi generic structure kalau kita buat suatu teks itu terdiri dari general classification yang merupakan penjelasan umum, disusul diikuti dengan description-nya yang merupakan ciri-cirinya, karakteristiknya. Ya, ingat-ingat betul ya, dua itu adalah komposisi dari kita membuat paragraf atau teks tentang factual report. Kemudian kita masuk ke yang language feature-nya bagaimana, ciri-ciri kebahasaannya bagaimana. Ciri-ciri kebahasaan ya, yang pertama dia menggunakan use general nouns. General nouns itu adalah kata benda yang umum. Jadi di sini kita menjelaskan kata bendanya masih umum. Subjeknya apa? Itu secara umum. Ya. Contohnya adalah ini ada sports car sama my car. Nah, ini yang merupakan kata umum adalah yang sports car. Nah, ini adalah general, umum, kata umum. Jadi misalnya kita my car, my cat, my hobby, kemudian my school, my father hobby, itu dia tidak bisa masuk ke dalam factual report. Itu masih adalah ke descriptive text. Ingat ya, yang namanya general nouns itulah kata yang secara umum. Mungkin nanti kita bisa juga menjelaskan tentang kupu-kupu, butterfly, mungkin gajah, kita menjelaskan elephant. Tapi semuanya adalah secara umum, bukan gajahnya siapa, bukan kupu-kupunya siapa, bukan. Tapi kupu-kupu secara umum, juga gajah secara umum. Kalau kita menjelaskan tentang kupu-kupunya ayah saya misalnya, itu adalah bukan masuk ke factual report, tapi lebih ke descriptive text. Ingat-ingat ya. Jadi ini adalah penjelasan secara umum untuk yang factual report. Kemudian dia menggunakan simple present tense. Nah, karena ini kita menjelaskan tentang suatu benda, kita pakai adalah simple present tense. Jadi keadaan yang sekarang, bukan keadaan yang dulu. Nggak boleh pakai past tense ataupun pakai dengan future, itu nggak boleh. Kita pakai dengan simple present tense. Kemudian juga ada yang ketiga adalah no temporal sequence. Ya, no temporal sequence. Apa itu temporal sequence? Jadi nanti di sini kita nggak akan menemukan first, second, then after that dan sebagainya, karena itu semua adalah masuk temporal sequence. Di factual report kita tidak ada yang namanya temporal sequence, jadi tidak ada first, second, then dan sebagainya itu. Nah, sekarang biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh teksnya. Nah, di sini dipaparkan satu teks, judulnya adalah tentang polar bears. Ya, polar bears. Di sini adalah tentang beruang kutub. Ini ada 4 paragraf, 1, 2, 3, dan keempat. Sekali diingatkan, untuk factual reports itu terdiri dari general classification dan juga description. Untuk membuat teks factual report harus ada general classification dan ada description. Di sini yang termasuk general classification, kita ingat lagi, general classification itu adalah suatu penjelasan yang umum. Nah, di sini dia terdapat di paragraf yang pertama. Polar bears are also called ice bears dan sebagainya. Di sini paragraf pertama ini dia menjelaskan masih tentang definisi polar bears secara umum, belum ke ciri-cirinya. Nah, sekarang deskripsinya paragraf 2 sampai 4 ini dia adalah masuk ke description-nya. Ya, description itu adalah nanti adalah ciri-ciri. Kita lihat yang pertama, polar bears habitat is on the Arctic sea ice. Nah, di sini dia adalah habitatnya, tempat tinggalnya. Ya, paragraf kedua ini deskripsinya. Kemudian yang kedua, dia adalah ciri-cirinya. Misalnya apa? Adult male polar bears can race from wake. Nah, ini adalah dia salah satu ciri dari polar bears ini. Ada lagi paragraf yang terakhir. Dia juga merupakan kebiasaannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini bisa kita jelaskan bahwa general classification tadi adalah terletak di paragraf pertama, kemudian deskripsinya terletak di paragraf 2, 3, dan keempat. Nah, demikian tadi ya penjelasan dari factual report, yang mana adalah suatu teks yang menjelaskan secara fakta, kenyataan, tidak ditambah dengan persepsi, asumsi, ataupun pendapat yang lainnya. Itulah yang namanya factual report, yang mana terdiri dari general classification juga adanya description. General classification itu dia menjelaskan secara umum apa yang kita
dijelaskan dalam teks, dan description ini adalah menjelaskan ciri-ciri dari subjek atau subjek yang kita bahas dalam teks tersebut. Ya, ingat jangan pernah menambah-nambahi dalam factual report. Demikian tadi ya penjelasan tentang factual report. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan ingat selalu untuk selalu rajin belajar, rajin berdoa, pasti mimpi kalian akan tercapai. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.